Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bagi tips soal penerimaan karyawan untuk online shop. Jadi ini tips penerimaannya ya, tapi untuk yang bingung mau cari karyawan apa sudah dibahas di video yang lain. Yang intinya untuk awal-awal di level 0 sampai 5 karyawan itu lebih butuh cari packer atau orang yang packing daripada admin. Ini lebih baik daripada admin. Kenapa alasannya? Nanti nanti linknya akan saya taruh di deskripsi untuk video yang itu. Oke, ini adalah tips penerimaan karyawan khususnya soal seleksi atau wawancara lah. Ini sederhana kok kaidahnya. Ini pengalaman saya, mungkin banget nggak relevan untuk di bisnisnya teman-teman. Oke, saya bagi dua level karyawan, yaitu SMK lebih kecil atau sama dengan SMK sama yang D1 atau D1 atau skillful. Jadi lebih kecil dari SMK itu atau SMA itu maksudnya adalah kayak SMK termasuk, SMA termasuk, SMP, SD atau nggak sekolah atau yang non skillful. Jadi ada loh yang nggak lulus sekolah tapi skillful. Contohnya kalau di bisnis fashion itu ya tukang jahit, contohnya lagi tukang potong kalau di bisnis fashion, contohnya lagi supir truk, misalkan supir B1, B2 kan ya mungkin nggak berpendidikan tapi skillful. Jadi di sini yang kiri ini adalah sekali lagi SMK, di bawah SMK atau SMA yang non skillful. Yang kanan lebih besar daripada S1 atau yang skillful. Skillful ini nggak ada kaitannya sama level pendidikan. Oke, tipsnya dari saya untuk kalau teman-teman mencari yang non skillful atau di bawah SMA ini biasanya kerjanya apa? Jadi admin, jadi packer, jadi asisten, jadi operator lakban ya, apapun itulah yang kerjanya kemungkinan besar nggak mikir amat, jadi cuma ikutin instruksi aja. Yang gini saran saya nggak usah wawancara, langsung aja coba, nggak cocok langsung buang. Kenapa kayak gitu? Karena mohon maaf, kalangan ini tuh banyak banget poolnya. Saya di Cimahi, pinggiran kota Bandung, itu tuh banyak banget yang mencari kerjaan seperti ini. Orang yang seperti ini mencari pekerjaan tuh banyak banget. Jadi saran saya nggak usah wawancara karena ngabisin waktu Anda. Lebih baik cobain. Jadi kalau ada yang ngelamar, siapa cepat dia dapat aja, panggil satu. Cobain sehari, 2 hari, 3 hari, dia cepat ngerti nggak sesuai keinginan kita nggak. Kalau nggak langsung buang aja. Buang dalam tanda kutip. Lah kasihan dong, dia baru kerja, dia kan mungkin mau berusaha. Ya memang kasihan ke orangnya, tapi Anda harusnya mengasihani perusahaan Anda, mengasihani diri Anda sendiri. Kalau Anda memperkerjakan orang yang nggak tepat, perusahaan Anda nggak besar, nggak bisa meng-hire karyawan lebih banyak, nggak bisa sedekah lebih banyak. Jadi pilih mana, mau kasihan ke orang tadi atau kasihan ke perusahaan Anda. Jadi buang rasa kasihan yang salah tersebut ya. Jadi kasihannya adalah ke peluang diri Anda atau peluang perusahaan Anda supaya Anda bisa sedekah lebih banyak, supaya bisa dapat karyawan lebih banyak. Paham ya? Logikanya gini ya, karena memang kesannya nggak manusiawi gitu. Kita cobain karyawan 2 hari nggak cocok, out. Kesannya nggak manusiawi, tapi bukan gitu. Itu lebih efektif. Sepengalaman saya lebih efisien, lebih efektif. Karena awal-awal saya berkali-kali wawancara orang yang seperti ini, yang mohon maaf sekali lagi yang pendidikannya SMK ke bawah, ngobrol panjang, ngasih tahu ini itu, kerjanya nggak bagus, aduh capek, nggak cocok sama temennya. Dan ini sering banget, sekali lagi ini yang level ini tuh sering banget memang keluar masuk paling banyak tuh level ini, karena memang nggak banyak ketidakcocokan antara dengan karyawan yang lain, dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Lalu tips saya kedua untuk yang di bawah SMA atau SMK ini, di bawah UMK. Untuk online shop saat ini ya, apalagi yang baru nyari karyawan, saran saya kalau berusaha gaji UMK itu berat rasanya. Jadi nggak apa-apa, mau saya di bawah UMK dulu. Daripada Anda ngusahain dapat UMK tapi dapat 1 karyawan, lebih baik di bawah UMK dapat 2 karyawan, ya nggak? Tapi jangan parah-parah banget ya, pastikan si karyawan itu ya bisa makan. Karena menurut saya di level SMK SMA ini adalah strata yang paling banyak penganggurannya. Saya pernah dikasih tahu itu, sekarang nggak tahu datanya, cek aja data pastinya. Yang dimana kan itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah ya untuk
membuka lapangan kerja untuk mereka. Nah, kita kalau misalkan sebagai pebisnis online shop, ya kalau kita ngegaji UMK kita cuma dapat satu. Tapi kalau di bawah UMK kita dapat dua. Ya lebih baik bantu pemerintah aja dapat dua. Toh dua itu jadi hidup gitu. Dia bisa beli susu untuk anaknya, dia bisa ngasih untuk orang tuanya dan seterusnya. Lalu kompetensinya untuk level ini tuh sebenarnya nggak ribet-ribet, nggak perlu yang kreatif, nggak perlu yang kerja sama tim, nggak perlu. Yang paling penting itu dia rajin kerja sama nggak izin. Udah itu aja. Sama nurut nurut dan jujur itu pasti ya. Kalau dia nggak nurut nggak jujur ya berarti kan dia kriminal ya, itu mah keluarin. Tapi kompetensi utamanya menurut saya di level ini adalah rajin kerja sama no izin. Karena ada yang kerjanya bagus, rajin, nurut, jujur, tapi dikit-dikit izin, dikit-dikit izin. Repot. Itu juga repot, susah. Kita lanjut ke kanannya. Jadi kalau untuk karyawan yang di atas D1, ini yang lebih berpendidikan, ini wawancara. Kalau ini beda dengan sebelumnya. Kalau ini teman-teman harus lakukan wawancara, dan sepengalaman saya wawancara itu hanya validasi CV. Jadi banyak banget yang CV-nya bohong. Ya Allah, itu saya kesel banget. CV-nya tuh bohong, dibilang bisa bisa PHP, bisa MySQL, bisa Microsoft Access, bisa macam-macam. Kayaknya keren banget gitu skill setnya. Pas datang di depan muka, cobain pakai rumus VLOOKUP, dia bengong. Aduh, makanya wawancara itu lebih utamanya untuk validasi CV. Kalau CV-nya semuanya tepat, semuanya benar, ya nggak perlu ada wawancara. Langsung aja cobain hiring atau cobain langsung dipekerjakan. Nah, makanya kalau saya udah 2 tahun ke belakang, sebelum mulai wawancara itu saya mengharuskan ngisi G-Form. Google Form yang bisa memvalidasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memvalidasi tentang bahwa dia memang kompeten di posisi yang diinginkan. Jadi banyak banget tuh yang bilang, misalkan saya mencari graphic designer, dia bilang bisa fotografi, bisa videografi, bisa ya keren lah fotografi, videografi. Pas ditanya, pas datang ternyata coba pakai kamera ini. Aduh Pak, nggak bisa, akan lucu gitu. Makanya kalau ada Google Form ditanyain settingannya berapa nih, fokus berapa, length berapa untuk fotografi tertentu. Nah itu jadi terminimalisir. Lalu kalau untuk yang ini, saran saya percobaan minimal 1 bulan sekali atau 1 bulan percobaan dulu, jangan langsung setahun. Jadi kontrak aja 1 bulan dan 3 kali percobaan. Karena level ini tuh kadang 1 bulan bagus, 2 bulan bagus, bulan ketiga, bulan keempat jadi toksik. Karena ini kan agak lebih pintar ya orang-orangnya ya. Jadi malah ngeracunin karyawan yang lain, bilang, ini si bos. Apalagi untuk yang megang data-data penting ya. Ini si bos omsetnya 20 miliar nih setahun, tapi gaji kita segini. Repot, itu susah. Jadi saran saya percobaan 1 bulan dilakukan 3 kali dan betul-betul sampai teman-teman yakin baru kontrak panjang 1 tahun. Kalau nggak yakin, nggak usah kontrak 1 tahun. Lalu sepengalaman saya level ini itu yang nggak lajang itu lebih baik ya, alias yang sudah menikah lebih baik karena mungkin lebih dewasa, lebih mikir lagi. Kalau dia meninggalkan pekerjaan atau dia nggak serius di pekerjaan, dia bisa kehilangan pekerjaan. Oke, itu aja tips ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun juga boleh, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.